nafa'ana bihi wa bi'ilmihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Al-qaidatul khamisatu, kaidah yang kelima, idza tatarrafat, ketika berada di ujung atau di pinggir al-wawu wal ya'u dan ya, wa kanata dan keduanya adalah matmumatan, harf yang didummah, uskinata maka keduanya disukun. Nahwu yaghzu, seperti contoh lafadz yaghzu wa yarmi dan lafadz yarmi. Asluhuma, asal daripada keduanya yaitu lafadz yaghzu dan lafadz yarmi adalah yaghzuwu, lafadz yaghzuwu, wa yarmiyu dan lafadz yarmiyu. Ketika ada wawu atau ya berada di ujung atau berada di pinggir suatu kalimah di mana keduanya yaitu wawu dan ya itu berharokat dhammah, maka wawu dan ya tersebut harus disukun. Seperti misalnya lafadz yaghzu dan lafadz yarmi. Asal daripada yaghzu dan yarmi adalah lafadz yaghzuwu dan lafadz yarmiyu. Lafadz yaghzuwu wawunya didummah, lafadz yarmiyu ya-nya didummah. Dan ini menurut lidah orang Arab, menurut lisan orang Arab adalah suatu pembacaan atau pengucapan yang berat. Oleh karena itu kedua lafadz tersebut diiklal menjadi lafadz yaghzu dan lafadz yarmi, di mana kedua huruf tersebut yaitu wawu dan ya-nya harus disukun. Contoh pengilalan daripada lafadz yaghzu. Al-i'lalu yaghzu, asluhu yaghzuwu, ala wazni yaf'ulu, uskinatul wawu listithqalid dummati 'alaiha fasara yaghzu. Iklal daripada lafadz yaghzu. Yaghzu asalnya adalah lafadz yaghzuwu, mengikuti wazan yaf'ulu. Wawu disukun karena harokat dhammah terbilang berat jika berada pada harf wawu, maka jadilah lafadz yaghzuwu menjadi lafadz yaghzu. Yarmi, asluhu yarmiyu, ala wazni yaf'ilu, uskinatil ya'u listithqalid dhammati 'alaiha fasara yarmi. Yarmi asalnya adalah lafadz yarmiyu, mengikuti wazan yaf'ilu. Ya disukun karena harokat dhammah terbilang berat jika berada pada harf ya. Oleh karena itu jadilah lafadz yarmiyu menjadi lafadz yarmi. Coba kita perhatikan lagi pada lafadz yaghzu. Yaghzu ini asalnya adalah lafadz yaghzuwu dengan wawu yang diharokati dhammah. Kenapa diharokati dhammah? Karena wawu ini adalah lam fi'il yang sesuai dengan wazan yaf'ulu. Lafadz yaf'ulu atau wazan yaf'ulu ini adalah fi'il mudhari' di bab pertama, di mana bab pertama wazannya adalah fa'ala yaf'ulu, dan yaf'ulu ini juga merupakan fi'il mudhari' yang beri'rab rafa, sehingga lam fi'ilnya diberi tanda rafa yaitu dhammah, dikarenakan harf terakhir daripada fi'il mudhari' itu tidak berjumpa dengan wawu jamak, alif tasniyah atau ya muannas mukhatabah. Keterangan ini sebagai keterangan tambahan saja. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihatnya di kajian kitab Jurumiyah bab tanda-tanda i'rab rafa, yaitu tepatnya kajian kitab Jurumiyah bagian ketiga. Kita lanjutkan keterangannya lagi. Oleh karena wazan yaf'ulu ini lam fi'ilnya berharokat dhammah, maka lafadz yaghzu ini asalnya adalah yaghzuwu dengan lam fi'ilnya yaitu harf wawu juga ikut berharokat dhammah. Kemudian orang Arab menganggap berat ketika mengucapkan harf wawu atau ya yang berada di pinggir atau berada di ujung dengan berharokat dhammah, sehingga diberlakukanlah kaidah yang kelima ini, yaitu jika ada wawu atau ya berada di ujung atau berada di akhir suatu kalimah, maka aturannya wawu atau ya tersebut harus disukun, sehingga lafadz yaghzuwu dengan wawu yang didummah menjadi yaghzu dengan wawu yang disukun. Berikutnya mari kita perhatikan lafadz yarmi. Yarmi ini asalnya adalah yarmiyu dengan ya yang berharokat dhammah. Lafadz yarmi ini mengikuti wazan yaf'ilu, di mana yaf'ilu ini adalah fi'il mudhari' pada bab 2. Wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Sebagaimana keterangan tadi, yaf'ilu dan yarmiyu ini beri'rab rafa dengan tanda rafa'nya adalah dhammah pada lam fi'ilnya. Kemudian bagi lidah orang Arab mengucapkan lafadz yarmiyu dengan ya yang didummah, ini adalah dianggap berat pelafalannya. Oleh karena itu diberlakukanlah kaidah kelima ini.
Tujuannya adalah agar pengucapannya menjadi ringan dan mudah. Sehingga sesuai aturan kaidah yang kelima ini, jika terdapat ya berada di ujung atau di akhir kalimat seperti ini dan ya tersebut diharokati dhammah, maka ya-nya ini harus disukun. Maka lafadz yarmiu dengan ya yang didhammah menjadi yarmi dengan ya yang disukun. Selanjutnya, selain contoh lafadz yaghzu dan lafadz yarmi pada kaidah kelima ini, ada contoh pengilanan lain yaitu lafadz ghazin dan lafadz sarin. Ghazin asluhu ghaziwun ala wazni fa'ilun. Ghazin asalnya ini adalah lafadz ghaziwun mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun ini adalah isim fa'il yang memiliki arti orang yang melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, ubdilatil wawu ya'an liwuku'iha ba'da kasratin fasara ghaziyun. Wawu diganti dengan ya karena wawu tersebut jatuh setelah harf yang berharokat kasroh. Harf yang berharokat kasroh pada contoh lafadz ghaziyun ini adalah harf za, di mana za ini adalah berharokat kasroh dan jatuh sebelum wawu yang didhammah. Oleh karena itu, lafadz ghaziyun menjadi lafadz ghaziyun. Thumma uskinatil ya'u listifqalid dhammati 'alaiha. Kemudian ya disukun karena dhammah dianggap berat jika berada pada harf ya. Faltaqos sakinani wa humal ya'u wat tanwinu fasara ghazin. Lalu terjadilah pertemuan dua sukun. Dua sukun tersebut adalah ya dan tanwin, sehingga lafadz ghaziyun menjadi lafadz ghazin. Kemudian fahudzifatil ya'u daf'an lil iltiqa'is sakinaini. Ya dibuang alasannya untuk menolak pertemuan dua sukun. Dua sukun tadi adalah ya dan tanwin. Fasara ghazin, sehingga lafadz ghazin dengan masih adanya ya yang disukun menjadi lafadz ghazin dengan tanpa adanya ya yang disukun. Berikutnya contoh pengilanan lafadz sarin. Sarin asluhu sariyun. Sarin asalnya adalah lafadz sariyun ala wazni fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun. Uskinatil ya'u ila akhirih. Maksud ila akhirih di sini adalah kita diminta untuk mencontoh praktek pengilanan seperti pengilanan lafadz ghazin di atas. Jadi pengilanan lafadz sarin bisa dilanjutkan sebagaimana kelanjutan daripada pengilanan lafadz ghazin di atas. Hanya saja pengilanan lafadz sarin ini tidak dimulai dari lafadz ubdilatil wawu ya'an ila akhirih, dikarenakan pada lafadz sarin ini asalnya adalah sariyun yang sudah berupa ya, bukan berupa wawu lagi. Jadi prakteknya langsung thumma uskinatil ya'u, kemudian ya disukun listifqalid dhammati 'alaiha, karena dhammah dianggap berat jika berada pada harf ya. Faltaqos sakinani, sehingga terjadilah pertemuan dua sukun, wahuma al ya'u wat tanwinu. Dua sukun tersebut adalah ya dan tanwin. Fasara sarin, sehingga lafadz sariyun menjadi lafadz sarin dengan masih adanya ya yang disukun. Fakhudzifatil ya'u daf'an lil iltiqa'is sakinaini, kemudian ya dibuang alasannya agar tidak terjadi pertemuan dua sukun. Dua sukun itu tadi adalah ya dan tanwin. Fasara sarin, sehingga jadilah lafadz sarin dengan masih adanya ya yang disukun menjadi sarin dengan tanpa adanya ya yang disukun. Untuk contoh pengilanan lafadz ghazin dan sarin ini menurut kami, yaitu bagi pelajar yang pemula seharusnya tidak dimasukkan dulu pada contoh pengilanan di kaidah kelima ini. Akan tetapi Kiai Mu'allif memasukkan contoh pengilanan lafadz tersebut pada halaman kaidah yang kelima ini, tepatnya halaman yang ke-11. Karena pada lafadz ghazin dan lafadz sarin ini terdapat penggabungan dari beberapa kaidah, yaitu kaidah 5, 8, dan 9, sehingga pengilanannya nampak panjang. La'allahu, mungkin maksud daripada Kiai Mu'allif adalah agar kita mau berlatih kritis dan semangat untuk belajar dan mencari. Selain itu juga dikarenakan pada kedua lafadz tersebut, yakni ghazin dan sarin, itu terdapat praktek pengilanan kaidah kelima, sehingga dimasukkanlah kedua lafadz tersebut untuk dicontohkan pengilanannya di sini. Untuk itu mari kita mencoba mengurai satu persatu. Yang pertama, lafadz ghazin asalnya adalah lafadz ghaziwun, mengikuti wazan fa'ilun.
di mana ghaziwun dan fa'ilun ini adalah sama-sama isim fa'il. Lafadz ghaziwun ini lam fi'ilnya berupa wawu yang berharokat dhammah, dan wawu ini jatuh setelah harf shahih yang berharokat kasroh, yaitu harf za. Dalam kasus ini berlakulah kaidah yang ke-8, yaitu jika terdapat wawu yang jatuh setelah harf yang berharokat kasroh, maka wawu tersebut harus diganti dengan ya. Kita lihat pada lafadz ghaziwun ini terdapat wawu yang berharokat dhammatain. Wawu ini jatuh setelah harf za yang berharokat kasroh. Maka sesuai aturan atau kaidah tadi, wawunya ini harus diganti ya sehingga menjadi lafadz ghaziwun. Kemudian lafadz ghaziwun ini terdapat kasus pengilalan lagi, di mana pada lafadz ini terdapat ya yang jatuh di akhir kalimat dan berharokat dhammah, sehingga diberlakukanlah kaidah yang kelima yang baru saja kita pelajari bersama, yaitu jika terdapat ya yang jatuh di ujung atau akhir kalimat dan ya tersebut berharokat dhammah, maka ya itu harus disukun, sehingga ya-nya lafadz ghaziwun ini harus disukun, sedangkan tanwinnya ini dipindahkan kepada harf sebelumnya za, sehingga lafadznya menjadi ghazin dengan ya yang disukun dan za yang berharokat kasroh yang bertanwin, atau za dengan dua kasroh, atau dengan kata lain za yang berkasrotain. Berikutnya pada lafadz ghazin dengan masih adanya ya yang disukun dan harf za yang berharokat kasroh bertanwin ini masih terdapat kasus pengilalan lagi, yaitu kasus pengilalan pada kaidah yang ke-9. Aturannya adalah jika terdapat wawu atau ya yang disukun bertemu dengan harf yang disukun lainnya, maka wawu atau ya tersebut harus dibuang. Dan kita ketahui bahwa pada lafadz ghazin ini terdapat harf ya yang disukun bertemu dengan harf yang disukun lainnya, yaitu tanwin. Dan perlu diketahui juga bahwa pengertian tanwin adalah at-tanwinu lughatan as-sautu. Tanwin secara bahasa mempunyai arti suara. Wastilahan nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdhan wa tufariquhu khattan wa waqfan. Sedangkan tanwin secara istilah mempunyai pengertian nun sukun atau nun yang disukun yang bertemu. Maksudnya bertemu adalah yang berada di akhirnya isim pada lafadznya, pada suaranya, pada pengucapannya. Akan tetapi terpisah, maksudnya terpisah adalah tidak nampak pada tulisan dan juga tidak nampak pada saat waqaf. Atau dengan kata lain yang dinamakan dengan tanwin adalah nun sukun pada lafadznya atau pengucapannya atau bunyinya, tapi tidak pada penulisannya. Karena pada penulisannya tanwin adalah berupa harokat double, dan lafadz ghazin ini jika dinampakkan penulisannya menjadi seperti ini, di mana setelah harf za yang dikasroh terdapat nun yang disukun dan juga terdapat ya yang disukun, sehingga sesuai dengan aturan kaidah yang ke-9, maka ya-nya ini harus dibuang. Selanjutnya lafadz ghazin dengan masih adanya ya yang disukun itu menjadi ghazin dengan tanpa adanya ya. Berikutnya lafadz sarin. Lafadz sarin ini asalnya adalah lafadz sariyun, mengikuti wazan fa'ilun. Pada lafadz ini terdapat ya yang berada di akhir kalimat dan berharokat dhammah, sehingga berlaku aturan atau kaidah yang kelima, yaitu ya-nya harus disukun. Dan sesuai keterangan sebelumnya, sebelum ya-nya disukun, tanwin pada ya ini harus dipindah dulu kepada harf sebelumnya ya, yaitu harf ro, sehingga lafadz ini menjadi sarin, di mana ro-nya menjadi kasrotain dan ya-nya disukun. Kemudian pada lafadz sarin ini terdapat dua sukun yang bertemu, yaitu sukunnya ya dan sukunnya tanwin. Sebagaimana keterangan tadi, tanwin adalah suara nun sukun, tetapi tidak pada tulisannya, sehingga pada lafadz sarin ini berlaku aturan atau kaidah ke-9, di mana pada kaidah ini atau pada kaidah 9 ini mengharuskan agar ya-nya ini harus dibuang,
yang akhirnya lafadz sarin dengan masih adanya ya yang disukun menjadi sarin dengan tanpa adanya ya. Sampai di sini dulu pembahasan kitab Qaidah Ilal pada video ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada video berikutnya. Semoga kajian ini dibarengi dengan ridha Allah, serta semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mohon jika menemukan pembacaan atau keterangan yang kurang benar, sudilah kiranya untuk membenarkannya, dan silahkan ditulis atau diisikan di kolom komentar. Al-Qaidatus Sadisatu, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.